Tokoh Nadiem Makarim bernama lengkap Nadiem Anwar Makarim, lahir di Singapura tanggal 4 Juli 1984. Putra dari Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Qadri. Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA itu berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Dan lalu setelah selesai SMA melanjutkan kuliah pada tahun 2002 di Universitas Brown Amerika Serikat, mengambil jurusan hubungan internasional. Lalu pada tahun 2006. 3 tahun kemudian, melanjutkan kuliahnya di Harvard Business School, mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business. Sebelum menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang seperti kita ketahui, beliau adalah pendiri perusahaan Gojek pada tahun 2010. Dan kini sudah menjadi salah satu dari 19 unicorn di dunia. Beliau mendirikan Gojek atas dasar tidak efisiennya waktu pengemudi ojek yang lebih banyak menunggu di pangkalan dibandingkan dengan membawa penumpang. Dan beliau menginginkan ojek bisa ada di setiap saat dibutuhkan. Maka dari itu beliau membuat aplikasi yang bisa menghubungkan langsung antara penumpang dan pengemudi ojek. Sikap berorientasi pada pelayanan yang dilakukan oleh Nadiem Anwar Makarim selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ialah menjunjung tinggi transparansi. Hal ini tercermin dalam komitmennya saat menyusun rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang melibatkan lebih dari 90 lembaga dan organisasi pendidikan. Selanjutnya, pada tahun 2021, saat terjadi kontroversi Kamus Sejarah Indonesia, Nadiem Anwar Makarim begitu cepat menanggapinya dengan melakukan penarikan dan perbaikan sebagai bentuk responsibilitas pelayanan kepada bangsa dan negara. Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, salah satu kebijakan Nadiem Makarim yang menjadi perhatian besar adalah ketika ditiadakannya pembelajaran tatap muka dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Hal ini pada awalnya menimbulkan polemik di tengah masyarakat, mengingat tidak semua siswa memiliki akses internet. Maka saat itu Kementerian Pendidikan memberikan solusi untuk diberikannya akses internet melalui pemberian kuota internet kepada pengajar dan siswa di seluruh Indonesia yang menjalankan pembelajaran jarak jauh untuk membantu proses pembelajaran. Kebijakan tersebut diberikan secara merata kepada seluruh guru dan pelajar di Indonesia tanpa terkecuali. Setelah program pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dan kuota internet gratis telah diberikan, ternyata masih banyak kendala yang terjadi di masyarakat, seperti terbatasnya akses internet, sulit memahami penggunaan platform teknologi, keadaan perekonomian yang tidak semua orang baik, dan sebagainya. Sehingga Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan program baru demi mempermudah proses pembelajaran melalui media televisi. Kemendikbud bekerja sama dengan TVRI untuk membuat suatu channel pembelajaran gratis. Dengan adanya program ini, diharapkan menjadi solusi yang mudah diakses dengan dana yang lebih sedikit dibandingkan dengan pembelajaran daring yang memerlukan pembelian kuota internet. Survei yang dilakukan Indobarometer menempatkan Nadiem Makarim sebagai menteri dengan cara kerja paling efektif dan efisien di Kabinet Indonesia Maju mengungguli para menteri lainnya. Sejak dilantik, Nadiem langsung membuat sejumlah gebrakan. Beliau mengeluarkan kebijakan baru di bidang pendidikan, salah satunya penghapusan ujian nasional atau UN dan menggantinya ke metode asesmen kompetensi. Menurut mantan CEO perusahaan rintisan Gojek ini, konsep asesmen kompetensi minimum merujuk pada penilaian yaitu literasi dan numerasi. Berkaitan dengan aksesibilitas, Nadiem meminta perguruan tinggi untuk tidak menolak mahasiswa dengan kebutuhan khusus atau difabel dalam rangka menempuh pendidikan. Nadiem menjelaskan pemerintah juga telah memberikan dukungan pembiayaan pendidikan melalui beasiswa untuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus atau difabel. Bahkan kementerian yang dipimpinnya telah menyediakan kuota khusus untuk mahasiswa berkebutuhan khusus ini. Saat masa pandemi, pemerintah melalui Kemendikbudristek yang dipimpin oleh Nadiem Makarim mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah yang bertujuan untuk mencegah penularan virus corona masuk ke lingkungan sekolah. Nadiem Makarim juga merupakan salah satu tokoh publik yang terkenal sebagai pendiri perusahaan Gojek. Nadiem berperan dalam membuka banyak lapangan pekerjaan dan menyejahterakan para pengemudi ojek yang sebelumnya tidak berpenghasilan dan mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi.